biasa bersama saudara seiman kita. Ini saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Puji nama Tuhan, karena Dia yang layak disembah.
Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau telah hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersorak, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Yang bersukacita lambaikan tanganmu, berikan salam kiri kanan kita dan katakan, aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang terpuji. Terpujilah nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib
Tuhan. Memang Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan yang layak kita puji, yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan sepanjang hidup kita. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga kita. Kita mau menjadi murid yang terbaik untuk firman Tuhan. Dulu sekarang dan selamanya.
kita besar, Allah kita mulia. Puji Tuhan, saudara-saudara, senang sekali bisa menyapa saudara. Shalom di nuansa yang diwarnai, diselimuti dengan suasana Natal dan juga menyongsong tahun baru 2021. Saya ingin katakan buat saudara semua bahwa Ebenezer, haleluya, Allah menolong kita sampai di sini. Terpujilah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita hampir di sepanjang tahun 2020 ini menikmati, mengalami situasi yang diwarnai dengan pandemi COVID-19, akan tetapi saya percaya ini menjadi waktu yang bukan hanya menyusahkan, tetapi ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan di sepanjang tahun ini. Setidaknya kita belajar bagaimana kita bertahan hidup dengan lebih aktif lagi, bagaimana kita memikirkan hari-hari kita, hari-hari ke depan kita. Gereja-gereja juga menjadi semakin kreatif dalam pelayanan. Akan tetapi yang mau saya katakan sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah kita Immanuel, Allah berserta dengan kita senantiasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak saudara semua membuka dalam satu bagian firman yang akan kita renungkan sebagai renungan di nuansa Natal yang juga menyongsong tahun baru 2021. Kita percayai bahwa Allah itu Immanuel, bahwa Yesus itu adalah yang dijanjikan. Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan kata ini, kata telah lahir dan telah diberikan, saudara-saudara. Saya mengambilnya dari Alkitab terjemahan baru. Mari kita lihat ada bagian unik di dalamnya. Penulis yaitu Nabi Yesaya, saudara-saudara, seorang nabi besar, terlihat dari karyanya yang cukup banyak, saudara-saudara, memiliki berpuluh-puluh pasal. Oleh sebab itu kita memasukkannya menjadi golongan nabi-nabi besar. Dia hidup sekitar 700 sampai 680 sebelum Masehi. Sekitar 7 abad sebelum Yesus lahir. Tetapi di sini dikatakan oleh Yesaya bahwa seorang anak telah lahir, telah diberikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesaya menulis bagian ini, Yesaya sedang mengingatkan bangsa Yehuda yang dalam keadaan waktu itu sedang terancam, saudara-saudara, oleh karena bangsa Aram dan bangsa Israel. Yesaya mengingatkan bahwa dalam keadaan yang terjepit ini sebenarnya Allah telah merencanakan ada seorang yang luar biasa, ada seorang anak yang dijanjikan akan lahir ke tengah-tengah kita, diberikan kepada kita. Walaupun dalam perkataannya Yesaya tidak tahu juga kapan anak ini akan lahir. Tetapi Yesaya bukan sedang bicara omong kosong, saudara-saudara. Yesaya bukan bicara tentang isapan jempol semata. Yesaya bukan bicara supaya bangsa Israel dihiburkan hatinya, bukan. Tetapi Yesaya sedang mengingatkan kepada bangsa Yehuda, khususnya juga kepada Raja Ahaz, yang waktu itu bukannya dia berharap kepada Tuhan, tetapi malah meminta bantuan kepada kerajaan Asyur waktu itu, saudara-saudara. Dia mengingatkan bahwa juru selamatnya bukan kerajaan Asyur, juru selamatnya bukan yang lain, tapi ada seorang anak yang akan diberikan untuk bangsa Yehuda. Anak ini akan lahir untuk bangsa Yehuda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya sedang bicara tentang nubuatan. Kenapa Yesaya membicarakan ini? Karena dalam penggambaran saya, Yesaya telah melihat meja kerjanya Tuhan, bahwa di sana ada sebuah kertas yang ditulis oleh Tuhan, dan di kertas itu dikatakan bahwa seorang anak telah lahir, telah diberikan untuk bangsa Yehuda. Bukan anak yang biasa-biasa saja, tetapi anak yang dikatakan bahwa ada lambang pemerintahan di bahunya. Karena memang pada waktu itu bangsa Yehuda ini dipimpin oleh raja yang tidak takut dengan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Makanya Yesaya mengatakan lambang pemerintahan ada di bahu anak ini.
anak yang diberikan oleh Tuhan ini. Kita bisa melihat dalam Yesaya 7 ayat 14, saudara-saudara. Di sini kita akan melihat bahwa ternyata rencana Tuhan itu direncanakan secara detail. Bahwa yang dijanjikan itu bukan anak biasa, tetapi anak yang akan membawa Yehuda dan seluruh dunia mengalami keselamatan, mengalami pembebasan, mengalami pemeliharaan yang ajaib. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sedangkan dalam Matius 1 ayat 21 sebagai pembanding, saudara-saudara, dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kata malaikat. Kan di ayat 23 dari Matius pasal 1 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sungguh tepat apa yang dikatakan Yesaya dan yang terjadi pada masa Maria. Saudara-saudara, 7 abad berlangsung, 7 abad berlalu, dan Tuhan menggenapi nubuatan Yesaya. Yesaya mengatakan bahwa akan ada seorang muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak, dinamakan Immanuel. Dan Maria mendapatkan sebuah kabar dari malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa dia akan mengandung, dan orang akan menyebut anak yang dia kandung itu Immanuel. Luar biasa, saudara-saudara. Pelajarannya adalah Yesuslah anak yang dijanjikan itu. Yesuslah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesuslah yang dijanjikan sebagai pembebas. Dia disebut Mesias, dan sang Mesias itu disebut Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, umatnya. Lihat Matius 28 ayat yang ke-20, Yesus mengatakan bahwa Yesus akan menyertai kita semua sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat, di sini kita bisa membuktikan bahwa nyata-nyata yang dijanjikan buat bukan hanya bangsa Yehuda, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya 12 suku yang ada di Israel, tapi seluruh dunia. Yang dijanjikan adalah nyata-nyata Yesus yang disebut Immanuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika kita menikmati, ketika kita melaksanakan, menyelenggarakan suasana momen-momen Natal seperti ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita sedang merayakan kehadiran Sang Immanuel. Kita sedang merayakan kehadiran Sang Kristus Yesus Mesias yang dijanjikan itu, bukan yang lain, saudara-saudara. Ada sebuah ilustrasi mengatakan, saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan yang mengatakan, kemana Yesus pergi saat Natal? Ada yang menjawab, Yesus pergi ke gereja. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus tidak pergi ke gereja. Karena gereja tidak merayakan Yesus. Gereja megah dengan semua perayaan. Gereja megah dengan lagu-lagu yang dipersiapkan. Gereja megah dengan hadiah-hadiah yang disediakan untuk setiap jemaat. Gereja megah dengan penyalaan lilin, dengan firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi Yesus hanya ada di depan pintu. Yesus hanya ada di pojokan, saudara-saudara. Karena Yesus terpinggirkan oleh perayaan, terpinggirkan oleh lagu-lagu dan kemuliaan yang sedang dibangun di gereja ini. Yesus hanya di pojokan. Orang lain menjawab, Yesus pergi ke panti asuhan, Yesus pergi ke panti jompo. Tapi ternyata Yesus tidak pergi ke sana, tidak pergi ke sana. Kenapa? Karena di panti asuhan, di panti jompo, mereka sedang merayakan Natal, mereka sedang memuji, mereka sedang menyanyi beria-ria untuk diri mereka sendiri. Ada banyak donatur yang memberikan hadiah di panti-panti jompo. Dan yang dirayakan adalah hadiah. Yang disukakan oleh mereka adalah hadiah. Mereka berbahagia karena mereka bisa berkumpul,
Mereka bisa merayakan perayaan yang luar biasa yang tidak sering mereka rayakan dan mungkin hanya setahun sekali, namanya Natal. Tetapi di sana yang dirayakan bukan Yesus, tapi yang dirayakan adalah yang lain. Yesus tidak ada di panti jompo. Yesus tidak ada di panti asuhan. Seorang yang lain menjawab, Yesus pergi ke tempat orang-orang yang miskin. Tetapi saya mau katakan lagi, ternyata Yesus tidak ada di sana. Karena ada banyak orang-orang kaya yang menyisihkan uang mereka di waktu Natal seperti ini. Dan memberikan orang-orang miskin bingkisan. Memberikan orang-orang miskin sebagian dari uang yang mereka kumpulkan itu. Orang miskin berbahagia oleh karena pemberian itu. Mereka tidak berbahagia karena Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, dari peristiwa Natal ini yang kita rayakan adalah Yesus. Karena Yesus yang dijanjikan, bukan yang lain. Yang membuat engkau selamat adalah Yesus, bukan yang lain. Tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus Tuhan kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ilustrasi yang saya sampaikan ini berakhir dengan sebuah narasi, dengan sebuah petikan yang sedih. Dikatakan bahwa Yesus telah ada di dunia. Yesus telah ada di dunia. Dan dunia ini dijadikan oleh Yesus kita. Tetapi sayang, dunia tidak mengenal. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan salah fokus. Yang dijanjikan buat kita adalah Yesus. Maka yang harus menjadi perayaan terbesar dalam hati kita bukan Natal. Yang menjadi perayaan terbesar buat hidup kita bukan hadiah-hadiah, bukan pertolongan-pertolongan, bukan berkat-berkat, bukan kejutan-kejutan yang bisa kita terima. Tetapi yang kita rayakan adalah Yesus yang dijanjikan itu nyata-nyata menjadi wujud manusia ilahi yang pada akhirnya membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga anaknya yang tunggal harus dia relakan supaya dunia ini diselamatkan. Saudara, Yesus Mesias yang dijanjikan luar biasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yesus yang dijanjikan, bukan yang lain. Kita bisa melihat betapa luar biasanya ketika Yesaya mengucapkan nubuat tadi bahwa seorang anak telah lahir, telah diberikan kepada kita. Yesaya memberikan 5 nama ilahi kepada anak ini, menunjukkan bahwa anak ini bukan anak biasa, tetapi anak luar biasa, karena memang dia adalah Immanuel. Yang pertama, Yesaya menyebutkan bahwa anak ini sebagai konselor, sebagai penasihat, saudara-saudara. Dia pembimbing, dia yang bersama dengan kita, dia yang mengarahkan kita kepada jalan terbaik untuk menemukan solusi masalah-masalah kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengalami permasalahan, ketika engkau merasa terhimpit, percayalah, yakini bahwa Yesus yang dijanjikan itu, bahwa Yesus yang selama ini kita sembah itu adalah konselor, adalah penasihat yang ajaib buat kita, adalah penasihat yang luar biasa buat kita. Berikutnya Yesaya menamakan anak yang luar biasa ini sebagai ajaib. Dia anak yang ajaib, ajaib yang dilakukannya. Ada perkara-perkara yang mungkin tidak mengerti, tetapi anak yang dijanjikan ini, tetapi melalui Yesus ini kita bisa mengerti. Kalau kita mengikuti apa yang Yesus lakukan untuk kita, ada perkara-perkara ajaib yang mungkin tidak mengerti, tapi kalau kita ikuti, artinya kita sedang berdiri. Mungkin kita tanpa sadar, tetapi kita sedang berdiri di atas kemustahilan. 2021 ada banyak misteri di depan sana. Ada banyak kelabut, ada banyak kelambu-kelambu yang tertutup. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, Allah kita ajaib. Yesus kita ajaib. Kalau kita yakini Yesus ajaib, mari kita terus bersama dengan Dia, mengikuti Dia, dan nyatanya kita di dalam tahun 2021 kita akan berjalan di atas kemustahilan, dan pada akhirnya kita dapat berkata bahwa kejadianku dahsyat, kejadianku ajaib, ajaib yang dibuat oleh Tuhan. Jiwaku sungguh-sungguh merasakannya. Haleluya. Yang ketiga, Yesaya mengatakan bahwa anak ini, bahwa Immanuel ini, bahwa Yesus yang dijanjikan ini adalah Allah yang perkasa. Tidak ada yang sebanding dengan Dia.
Kalau Dia perkasa di pihak kita, maka siapa yang menjadi lawan kita? Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Kita akan menang atas segala sesuatu bersama dengan Dia. Yang keempat, Yesaya mengatakan bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ini bukan hanya memperkenalkan kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus ini bukan hanya membawa kita mengenal Bapa yang sesungguhnya, tetapi Yesus sendiri berperan. Yesus sendiri bertindak sebagai seorang Bapa yang tidak pernah melalaikan anak-anaknya, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ketika Yesus datang ke dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak Allah yang menjadi manusia, supaya manusia layak menjadi anak-anak. Kita yang percaya kepada Yesus diadopsi menjadi anak-anak Allah. Engkau tidak sendiri dalam hidupmu, tetapi ada Yesus yang menjadi Bapa kita, Bapa yang kekal, Bapa yang tidak dibatasi oleh apapun. Waktu tidak membatasi kebersamaan kita dengan Bapa. Yesus ada untuk kita. Ketika engkau kesepian, ketika engkau sendiri, ketika engkau merasa tidak ada seorang pun yang dapat menolong, Yesus adalah Bapa yang senantiasa menanti kita dengan pelukannya yang hangat. Dia luar biasa. Dan yang kelima, yang terakhir, bahwa Yesus adalah Raja Damai. Yesaya mengatakan, anak ini adalah Raja Damai. Ingat perkataan Yesus dalam Yohanes, kitab Yohanes, saudara-saudara. Yesus mengatakan bahwa damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Damai yang diberikan Yesus adalah damai yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Dekatlah dengan Yesus yang dijanjikan itu. Dekatlah dengan Yesus yang dijanjikan itu. Maka kau akan tenang melewati semua kemungkinan yang ada. Yesus adalah kepastian. Dia yang dijanjikan, Dia yang berjanji, pasti akan ditepati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Yesus adalah yang dinubuatkan, bahwa Yesus adalah yang dijanjikan, bukan hanya bagi bangsa Yehuda, tetapi bagi setiap kami umat Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah. Yesus dijanjikan buat kami. Oleh sebab itu ya Aba, kiranya melalui pemberitaan firman yang baru saja kami dengar, kami benar-benar pegang tangan Tuhan, bukan pegang tangan yang lain. Kami pegang tangannya Kristus, sebab Kristus adalah penasihat, sebab Kristus adalah ajaib, sebab Yesus adalah Bapa yang kekal, sebab Yesus adalah Raja Damai. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membuka hati kami seluas-luasnya, supaya roh Yesus itu masuk dalam hati kami, memberi kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan ketika kami harus menginjakkan kaki kami di 2021 nanti, sepanjang tahun kami akan menikmati keajaiban demi keajaiban, kemenangan demi kemenangan, sampai pada akhirnya kami dapat mengatakan bahwa sungguh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang dibuat Tuhan, jiwaku benar-benar merasakannya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka, berbicara kepada mereka. Dan di tahun 2021, kalau di tahun ini mereka sempat kendor, kalau di tahun ini mereka sempat mengalami kegagalan-kegagalan, maka di 2021 kuatkan, teguhkan hatinya, jiwa mereka, supaya mereka dapat menikmati Yesus sebagai Allah yang benar-benar hidup dan memelihara, sebagai benar-benar anak yang dijanjikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Oleh sebab itu terjadilah kehendak di bumi seperti di surga, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengagungan hanya bagi nama Yesus. Kami berdoa, bersyukur. Amin.